يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah takdirnya masing-masing, termasuk rezeki, jodoh, dan kematian. Meskipun sebagian besar orang bekerja keras untuk mencapai rezeki yang berlimpah, masih banyak yang belum mendapatkannya. Di sisi lain, ada golongan yang justru mendapatkan rezeki yang mudah, yang sering disebut sebagai orang yang rezekinya dijamin, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 3. Dari ayat tersebut bahwa siapa saja yang bertawakal kepadanya, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan rezeki tak terduga bisa datang dari segala arah. Nah, sahabatku yang dirahmati oleh Allah, berikut ada 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar-kejar rezeki, bahkan rezeki yang datang tidak disangka-sangka. Yang pertama, orang yang sering beristighfar. Istighfar adalah upaya batiniah untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah. Apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang sering beristighfar secara tidak langsung membersihkan hatinya dari dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu kiamat. Quran surah Hud ayat 3. Oleh sebab itu, mari kita mulai membiasakan diri untuk terus beristighfar agar hati kita menjadi bersih dan mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. Karena Allah menyukai orang-orang yang berhati bersih. Yang kedua, orang yang suka bersedekah. Bersedekah adalah perbuatan terpuji. Dengan memberikan sebagian harta dari penghasilan kita, kita secara tidak langsung membantu banyak orang. Doa orang yang terzalimi sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bersedekah dengan ikhlas, Allah akan melipat gandakan pahala di dunia maupun di akhirat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya,
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang ketiga, orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal secara harfiah berarti berserah diri dan mempercayakan hati hanya kepada Allah. Orang yang tawakal memiliki keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah yang dapat memberi dan mencegah. Allah memberikan manfaat dari apa yang telah Dia ciptakan, memberikan nikmat kepada manusia dan seluruh ciptaannya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia dan syaitan. Seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab melalui hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa Allah sudah menjamin rezeki seekor burung. Apalagi kita sebagai manusia, jika kita bertawakal hanya kepada Allah, insya Allah rezeki tidak akan pernah terputus. Yang keempat, orang yang senang bersyukur. Tidak bisa disangkal lagi bahwa jika kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan, baik saat mendapatkan rezeki, kesehatan, maupun saat diuji dengan sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya. Allah dengan kekuasaannya akan menghilangkan penyakit dalam diri kita, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Mengenai ayat di atas, bahwa jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, Dia akan menambahkan nikmatnya. Namun, jika kita mengingkari nikmatnya, Allah akan menurunkan azab yang pedih. Yang kelima, orang yang sering membaca Al-Quran. Orang yang istiqomah setiap hari membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah, maka Allah akan mudahkan jalannya pintu rezeki. Surah Al-Waqiah dikenal memiliki keutamaan dalam mendatangkan rezeki dan nikmat. Dalam ilmu hadis disebutkan bahwa kita dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqiah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita. Surah tersebut memiliki kekuatan untuk mewujudkan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Yang keenam, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan ketika kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seseorang hanya berdoa tanpa berusaha dapat mencapai apa yang diinginkan dalam doanya. Oleh karena itu, selain berdoa, kita juga harus berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sebagaimana ada pepatah Arab yaitu yang bertuliskan manjada wajada, yang berarti barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan menemukan hasil yang diinginkan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dengan memperhatikan ciri-ciri di atas, kita dapat meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka pintu rezeki yang tak terduga. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang beristighfar, bersedekah, bertawakal, bersyukur, membaca Al-Quran, berdoa, dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.